diem panjang. Ya, ketika ada diem panjang gitu ya, kita seringkali merasa kayaknya nggak nyaman gitu ya. Nah, ini perlu dilatih supaya kita nyaman dengan kesunyian. Kenapa? Karena bisa jadi mentinya memang perlu waktu untuk bisa berpikir. Ya. Jadi kita berikan dia waktu untuk berpikir. Mungkin dia perlu diam 2-3 menit. Ya. Bagaimana? Dan itu kita perlu melatih diri kita untuk bisa nyaman. Karena begitu kalau kita tidak terlihat nyaman ketika menti sedang diam dan berpikir, menti nanti jadi ikut tidak nyaman. Dan ketika dia merasa tidak nyaman untuk berpikir, proses berpikirnya jadi tidak optimal. Itu kenapa sekali lagi kita perlu melatih diri untuk nyaman dengan kesunyian. Jadi ini adalah beberapa keterampilan mendengarkan aktif yang kita bisa latih, teman-teman. Nah, sekali lagi dari sini teman-teman bisa melihat bahwa ketika kita mendengarkan aktif bukan berarti kita mendengar dan diam. Kalau kita cuma mendengar dan diam, itu namanya kita mendengarkan secara pasif. Tetapi yang diminta adalah teman-teman mendengarkan secara aktif, yaitu melakukan hal-hal ini semua. Oke ya, jadi saya stop share dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Istirahat ya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanya. Dipersilahkan. Kayaknya belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, Boleh lanjut, J. Ya. Saya akan memperlihatkan satu video untuk teman-teman, untuk kita bisa lihat bersama-sama ya. Nah, di video itu nanti ada instruksi yang akan diberikan untuk teman-teman bisa coba lakukan. Dan nanti teman-teman akan lakukan itu ya. Transcription. Bentar, saya share screen untuk videonya ya. Oke, video ini namanya Monkey Business Solution. Nanti teman-teman akan ada instruksinya, saya akan bantu jelaskan. Count how many times the players wearing white pass. Jadi instruksinya adalah di dalam video ini nanti akan ditayangkan ada dua pemain, satu pemain berwarna pakai baju warna putih, yang sekelompok lagi pakai warna hitam. Dan yang perlu dilakukan adalah untuk menghitung berapa kali pemain yang pakai baju putih, ada beberapa pemain baju putih ya, berapa banyak kali pemain yang pakai baju putih itu pass the ball. Nah, ini permainan bola yang mereka lakukan adalah permainan bola basket, teman-teman. Nah, kalau permainan bola basket yang namanya melempar bola itu bisa dengan cara dilempar lewat atas, ya, tetapi bisa juga dengan cara dimembalkan gitu ya, dikenakan ke lantai, membal baru ditangkap oleh pemain berikutnya. Jadi yang diminta adalah menghitung dua-duanya, yang dilempar lewat atas dan yang dimembalkan lewat lantai. Totalnya ada berapa kali pemain yang pakai baju putih melakukan kedua hal tersebut. Kira-kira cukup jelas apa yang akan dilakukan di video ini, teman-teman? Jelas, Ibu. Oke, kalau jelas kita mulai videonya ya. Nanti teman-teman menghitung dan hitungannya tolong dituliskan di chat kalau sudah selesai. Nanti saya akan info kapan teman-teman bisa tuliskan di chat ya hasil hitungannya. The ball. The correct answer. Oke, saya stop share dulu ya. Tadi mestinya 16. Teman-teman ketemu 16 nggak? Kalau nggak ketemu, berapa yang teman-teman temukan?
mungkin bisa tulis di chat. Sekali lagi ini bukan masalah benar salah, toh teman-teman nggak ada penilaian. Oke, ada yang 15. Oke, terima kasih. Ketemunya 6. 6, oke. 15, 13, oke. Yang lain gimana? Ketemunya berapa? Ada yang 9, 13, oke. 3, 10, oke. 14, oke. 14, oke. 17, oke. Silahkan yang lain, ketemunya berapa tadi ketika menghitung? 19, oke. 3, oke. 12, oke. 17, 7, oke. Ada yang 3, Bun. Ada yang 3, betul. Oke. Kalau dari sejauh yang saya lihat, yang sudah masuk di chat dan yang sudah disampaikan, ya ada 14, 15. Sepertinya batas bawahnya di 3, batas atasnya 17. Ya. Jadi ada yang 19, Bun. Ada yang 19. Oke, jadi batas atasnya 19 ya. Oke. Ini ada 15, 16 juga. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Jadi ada yang sepertinya menangkapnya pas, gitu ya, ada yang jumlahnya belum pas. Dengan batas tadi 3 sampai 19. Nah, teman-teman, ini menunjukkan bahwa saya yakin ketika teman-teman tadi melihat, teman-teman sudah berusaha fokus, ya. Dan ketika teman-teman sudah berusaha fokus, hal ini menunjukkan fakta bahwa sebagian besar dari kita ternyata menangkapnya dengan jumlah yang berbeda, itu hanyalah menunjukkan bahwa ketika kita fokus pun, belum tentu kita bisa menangkap dengan tepat. Ketika kita fokus pun, belum tentu kita bisa menangkap dengan tepat. Apalagi kalau tidak fokus. Jadi, bagaimana, sekali lagi, fokus itu penting, karena ketika kita fokus pun, belum tentu kita bisa menangkap. Ya. Jadi itu satu. Nah, yang kedua, yang saya mau tanyakan adalah, untuk semua teman-teman yang menyaksikan video tersebut, teman-teman melihat 3 hal nggak? 1, gorila lewat. Apakah ada yang melihat? Kemudian kedua, gorden di belakang itu berubah warna. Ada yang melihat atau tidak? Kemudian yang ketiga, ada satu pemain baju hitam meninggalkan ruangan. Nah, itu ada yang lihat nggak? Nah, kalau ada yang melihat cuma 1 dari 3 ini, mungkin teman-teman bisa tulis di chat. Misalkan teman-teman lihatnya cuma gorila, jadi teman-teman cuma tulis gorila. Kalau teman-teman lihatnya cuma gordennya yang berubah warna, teman-teman bisa tulis gorden. Kalau teman-teman lihat pemain baju hitam yang meninggalkan ruangan, teman-teman tulis pemain baju hitam. Ya. Kalau teman-teman lihat 2, gorila dan gorden, ya tulis gorila gorden. Kalau lihat 3-3-nya, bisa tulis 3-3-nya. Gorila, gorden, pemain baju hitam. Silahkan, mungkin bisa dituliskan. Kalau nggak ada yang dilihat, ya nggak apa-apa, ditulis aja 0. Ya. Dan nggak ada yang masalah dengan itu. Ada yang lihat gorden. Oke. Ada yang gorila, oke. Gorila, oke. Ada yang gorila, oke. Oke, ada yang nggak lihat. Ada yang lihat gorila, ada yang lihat gorila, 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 gorila dan baju hitam. Oke. Gorila, oke. Gorden, gorila, bola basket, oke. Jadi ada yang lihat 3-3-nya ya. Oke. Ada yang lihat 3-3-nya juga, ada yang fokus baju putih saja, belum melihat yang lain. Ada yang gorila, ada yang baju hitam, ada yang gorila dan baju hitam, ada gorila dan gorden. Oke. Oke, jadi yang saya tangkap sejauh ini cukup bervariasi ya, apa yang teman-teman lihat. Mulai dari melihat ketiga-tiganya sampai ke mungkin belum menangkap satu dari ketiga tersebut. Nah, teman-teman, kalau tadi untuk hitungan itu menunjukkan bahwa ketika kita fokus pun belum tentu kita bisa menangkap dengan tepat. Nah, kalau fenomena yang ini namanya inattentional blindness. Inattentional blindness. Saya tunjukkan ya ke teman-teman tulisannya bagaimana.
Kalau diterjemahkan agak Apa boleh sih Wak? Biasa, isi Jadi, biasa. inattentional blindness. Jadi kebutaan, kalau diterjemahkan secara harafiah ya, kebutaan yang terjadi karena kita tidak pay attention, karena kita tidak memperhatikan. Jadi bukan buta karena tidak bisa melihat, tetapi kebutaan karena saya melihat, tetapi saya tidak memperhatikan. Ya. Sama kayak, saya stop share dulu ya, ini tulisannya teman-teman. Sama kayak misalkan, contoh yang sering saya berikan, teman-teman ketemu dengan seorang teman lama, ya, mungkin pas papasan di jalan, dan dia pakai baju yang sangat mencolok, ya, pakai atasan yang sangat mencolok. Anggaplah blus dengan beberapa kancing di depan dengan sangat mencolok. Kemudian teman-teman bercakap-cakap dengan dia beberapa waktu, mungkin anggaplah 15 menit, 30 menit bercakap-cakap dengan orang ini, kemudian udah berpisah lagi, kemudian teman-teman datang ke lembaga, atau datang ke pertemuan lah misalkan. Pertemuan Hipaudika, pertemuan IGTKI, apapun lah. Dan di situ pertemuan itu teman-teman cerita ke orang-orang yang ada di pertemuan itu bahwa, oh tadi ketemu si X loh di jalan, dia pakai bajunya mencolok sekali. Kemudian orang itu ada yang nanya, oh gitu ya, ada berapa kancing di bajunya? Ya, waduh berapa kancing ya? Saya nggak ngitung sih tadi kancingnya ada berapa, yang jelas warnanya mencolok, tetapi kancingnya ada berapa saya nggak ngitung. Ya. Itu namanya juga inattentional blindness. Karena teman-teman sebenarnya lihat kancingnya ada berapa kancingnya, tapi teman-teman nggak memperhatikan, sehingga itu nggak jadi pengetahuan. Ya. Ada, tetapi tidak terperhatikan, sehingga nggak jadi pengetahuan. Itu contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bahwa seringkali apa yang ada di sekitar kita itu kita nggak nangkep, karena kita nggak memperhatikan. Jadi ketika ditanya jawabnya nggak tahu, itu bukan karena informasinya nggak ada. Nggak taunya karena nggak memperhatikan, bukan karena informasinya nggak ada. Itu fenomena yang terjadi yang kita sebut inattentional blindness. Sama seperti tadi, gorilanya ada, gordennya ada, kemudian pemain baju hitamnya ada. Kita lihat sama-sama videonya ya, untuk melihat apa sih yang terjadi tadi terkait dengan gorila, gorden, dan pemain baju hitam. Saya pasang lagi ya videonya ya. Is 16 passes. Did you spot the gorilla? For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half miss the gorilla. Jadi dia bilang bahwa untuk orang-orang yang baru pertama kali melihat video ini, biasanya dari 100% yang melihat, 50% itu nggak lihat gorilanya. If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? Dan mereka-mereka yang lihat gorila, kalau baru pertama kali lihat video ini, biasanya belum tentu melihat gorden berubah warna dan melihat pemain baju hitam itu meninggalkan ruangan. Jadi ini fenomena yang sangat normal teman-teman terjadi. Ya, kalau teman-teman tadi ada yang nggak nangkap, nggak apa-apa. Itu fenomena yang normal. Kalau pertama kali ya melihat video ini. Let's rewind and watch it again. Kita mundurin ya, kita rewind ya. Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. Kelihatan ya, ada gorila, pemain baju hitam, terus gordennya berubah dari merah menjadi keemasan. When you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected events. Jadi yang dikatakan ketika kita fokus kepada gorila, biasanya kita melewatkan hal-hal yang lain. Oke. Jadi sekali lagi video ini menunjukkan fenomena yang namanya inattentional blindness. Di mana kita tidak menangkap seolah-olah seperti buta, tetapi tidak menangkapnya bukan karena kita nggak bisa melihat, tetapi karena kita tidak memperhatikan. Nah, apa kaitannya dengan mentoring? Di dalam mentoring sangat mungkin terjadi fenomena inattentional blindness ini. Di mana kita nggak menangkap apa yang sebenarnya dikomunikasikan oleh mentee, karena fokus kita itu ke hal-hal yang lain. Tadi udah fokus aja kepada mentee, belum tentu menangkap 100%. Apalagi ketika fokus kita terpecah ke hal-hal yang lain. Contoh bagaimana terpecahnya. Ketika sambil dengerin mentee, sambil mikirin, oh mestinya kan dia melakukannya ini nih. Kalau kayak gitu tuh, kita
pikirannya sebagian udah terpecah antara mikirin solusinya untuk menti plus dengerin menti. Itu pun sudah terpecah namanya. Itu nggak fokus kepada mendengarkan menti. Yang kita perlu lakukan adalah benar-benar fokus untuk mendengarkan menti, berusaha memahami apa yang menti sampaikan. Kalau kita terlalu fokus kepada, misalkan kita datang ke dalam sesi ya, kemudian saya datang untuk bisa menolong menti mendapatkan solusi. Dan fokusnya adalah bagaimana cara supaya dapetin solusi. Kalau kita datang dengan pikiran seperti itu sama kayak teman-teman menonton video fokus untuk melihat pemain baju putih. Sehingga ketika ada informasi-informasi lain, itu terlewatkan. Jadi kalau misalkan kayak kemarin, fokus, Menti bilang di awal, saya mau dibantu Luspart, terutama tentang bagaimana caranya supaya membantu anak-anak, cara meresponi ketika anak-anak ini nggak mau beresin setelah habis main Luspart. Kita fokus banget ke sana, dan ketika Menti itu mulai melenceng kepada ngomongin tentang, oh iya nih ada satu anak nih yang memang susah banget untuk diurusin gitu ya, susah banget untuk dikelola, karena kita fokus banget kepada apa yang di awal bicarakan Menti, kita nggak nangkep itu, dan kita coba kembalikan lagi, ngomonginnya Luspart lagi. Bukannya kita, padahal seharusnya yang kita lakukan adalah merefleksikan kepada Menti bahwa kok kayaknya pembicaraan kita sudah mulai ada percabangan nih. Awalnya kita bicara tentang Luspart, sekarang kita mulai bicara tentang anak ini. Dan dengan ada percabangan ini, mana yang Bunda ingin berproses di sisa waktu yang tersedia. Bisa jadi Mentinya bilang, kayaknya sekarang lebih urgent mikirin gimana saya mengelola anak ini deh Bun. Itu yang bikin saya pusing berhari-hari selama ada di lembaga. Kalau Luspart masih oke lah, tetapi yang mengurusin anak ini yang lebih pusing. Bisa jadi Menti bilangnya begitu. Ya. Nah, kalau kita tidak memperhatikan dan terlalu fokus kepada apa yang disampaikan di awal, bisa jadi itu kita lewatkan dan justru kita tanda kutip mengkondisikan Menti untuk kembali lagi ngomongin topik di awal, yaitu Luspart. Dan kalau itu yang terjadi, mentoring kita sudah tidak lagi berpusatkan kepada Menti. Mentoring kita sudah berpusatkan kepada kita mentor. Karena kita yang memutuskan agenda mana yang akan kita bicarakan ketika itu terjadi. Ya. Jadi sekali lagi, inattentional blindness ini perlu diwaspadai supaya prinsip mentoring yang berpusatkan kepada Menti itu bisa tetap terjaga dari awal, tengah, sampai dengan akhir sesi. Punya tujuan yang disepakati baik, tetapi di dalam keseluruhan percakapan, kita tetap perlu peka untuk menangkap berbagai hal yang muncul. Sehingga sekali lagi prosesnya bisa meresponi apa yang menjadi kebutuhan dari Menti kita. Oke, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan? Monggo Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Ini ada Bu Sri Suwarti yang raise hand kayaknya ya. Mohon izin untuk bertanya. Ya, Bun. Ibu Ellen. Silahkan. Terima kasih. Bu Ellen, terima kasih sekali untuk semua materinya. Dari yang kemarin, pembahasan tentang keterampilan mental, sampai saat ini mendengarkan, itu luar biasa buat saya, itu hal baru. Tapi untuk semuanya yang kita dapatkan untuk ini, fokus atau targetnya itu untuk keterampilan mengajar atau administrasi atau manajerial, itu yang pertama. Kemudian sementara itu dulu aja Bu. Terima kasih, nanti sambung lagi kalau saya sudah. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kalau saya boleh klarifikasi, maksud pertanyaannya apakah keterampilan mentoring ini bisa diaplikasikan di keterampilan mengajar, manajerial, dan administrasi?
ataukah seperti apa maksud pertanyaannya? Maksud saya targetnya Ibu, bahwa kita membantu menti itu di bagian mana, dan mungkin iya satu tambahan lagi, mungkinkah nanti hasilnya itu bukti fisiknya apakah diperlukan bentuk dokumen atau bukti fisik yang lain. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bunda Sri Suwarti. Nah, kalau target, yang menjadi target sebenarnya yang kemarin Bunda Dina sampaikan ya, kan ada 3 kategori itu berinteraksi, bagaimana memfasilitasi kegiatan bermain anak, kemudian kesehatan dan gizi, gitu ya. Saya lupa satu lagi apa. Jadi targetnya itu 3 itu. Semua yang diajarkan di Diksar pada umumnya. Jadi tidak masuk kepada administrasi lembaga. Mungkin RPP masuk sedikit gitu ya. Kemudian evaluasi dalam bentuk yang berbeda itu juga akan masuk sedikit, tetapi tidak dalam akreditasi, nggak masuk ke sana. Ya. Jadi targetnya adalah berbagai hal yang nanti akan dibicarakan di Diksar. Kira-kira membantu nggak Bu Sri Suwarti? Terima kasih. Itu yang terakhir tadi, anak kebutuhan khusus kemarin sepertinya. Kemudian bukti fisiknya Ibu, mungkin setelah mentoring ini dilakukan, apakah ada dokumentasi dan bukti fisik lain yang mungkin perlu sebagai buktinya kalau sudah melakukan mentoring? Oke. Nah, setahu saya di dalam itu juga akan menjadi bagian dari kegiatan mentoring. Bagian artinya tidak harus jadi satu. Kan tadi saya sudah bilang bukan ketika menti sedang KBM, tetapi di luar KBM karena menti juga perlu fokus ya. Tapi observasinya pada saat KBM. Jadi observasi kemungkinan perlu ada. Nah itu sebenarnya ini nanti pertanyaan ini teman-teman bisa tanyakan ke panitia mungkin lebih tepat ya. Rasanya saya tidak memiliki informasi, tapi yang saya bisa jawab adalah dari sisi prosesnya bahwa itu perlu ada, dan di observasinya akan perlu ada bukti fisiknya. Apakah foto atau video nanti itu mungkin dari panitia akan memperjelas. Kalau untuk mentoring, kayak tadi kan ada pertanyaan dari Bunda Intan, apakah bisa buat jurnal gitu ya? Sangat menolong untuk buat jurnal, tapi apakah wajib buat jurnal? Tidak wajib. Jurnal ini meningkatkan keterampilan mentornya. Karena itu memang sudah dibuktikan oleh penelitian, sangat menolong untuk bisa meningkatkan keterampilan. Tetapi secara program, itu tidak diwajibkan. Mungkin kalau hal-hal lain nanti bisa dibantu oleh panitia untuk menjelaskannya ya. Semoga membantu ya. Itu Bunda Sri Suwarti. Terima kasih sekali untuk masukannya. Terima kasih Bunda Ellen. Ya, sama-sama. Bun, ini ada chat masuk Bun dari Bunda Intan. Minta dijelaskan lagi Encouragers ya. Encouragers. Yeah. Terus ini dari Bunda Indriati Lasmi Putri. Bu Ellen, baiknya bagaimana kita jurnal yang sudah kita buat, Bu? Satu lagi ya, Bu, dari Bunda Nur Hadiati. Bunda, jadi kita nih, monggo Bu Ellen. Oke, terima kasih Bunda Swartini yang sudah membacakan dan semua teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaan ya. Sekali lagi teman-teman, dengan teman-teman bertanya sebenarnya itu sangat menolong untuk kita bisa mengintegrasikan konsep-konsep dan tips-tips yang saya sampaikan kepada apa yang pertanyaan satu orang juga bermanfaat untuk yang lain. Nah, encouragers itu sekali lagi adalah penyemangat. Kita di dalam mentoring sangat boleh bahkan didorong untuk bisa menyemangati menti. Bukan memotivasi ya. Bukan memotivasi, tetapi menyemangati. Itu dua hal yang berbeda. Kalau motivasi itu datangnya dari keyakinan kita. Kemarin contohnya adalah, kamu pasti bisa. Saya yakin kalau kamu berusaha, gigih, kamu pasti bisa. Gitu ya. Saya yakin kok. Balik lagi, saya yakin. Itu keyakinannya saya. Tapi apakah menti yakin? Kan belum tentu. Kalau saya ngomongnya kayak gitu, saya sedang, tanda kutip, memaksa masuk keyakinan saya ke dalam diri menti. Bukan menstimulasi, tetapi saya sedang memaksa masuk keyakinannya saya kepada menti. Dan di dalam mentoring, kita nggak bisa melakukan itu, karena mentoring adalah proses yang berpusatkan kepada menti. Bukan proses yang berpusatkan kepada keyakinan saya. Apapun yang saya yakini itu menjadi sesuatu yang saya perlu parkir. Dan di dalam proses mentoring, saya berusaha untuk memahami keyakinan menti, menstimulasi keyakinan menti boleh, tetapi tidak memaksa masuk keyakinan saya menjadi keyakinan menti. Jadi itu kenapa kita tidak masuk ke dalam motivasi. Tetapi kita bisa masuk kepada menyemangati atau encouraging atau encouragers gitu ya, kalimat-kalimat penyemangat. Nah, kalimat penyemangat ini bentuknya apa? Prinsipnya ada 2. Kalimat validasi itu menunjukkan bahwa saya mengerti. Contoh kalimat validasi itu adalah kalimat refleksi, itu contoh kalimat validasi. Ya. Misalkan gini tadi, oh ya saya bisa menangkap Bunda, sepertinya saya menangkap ada kegalauan, ada kekecewaan terhadap teman-teman di lembaga yang tidak mendukung
perubahan yang ingin Bunda lakukan. Dan saya bisa paham sih Bun, kalau saya berada di posisi Bunda, mungkin saya juga akan merasa galau, mungkin saya juga kecewa gitu ya ketika saya mau melakukan yang baik, tetapi tidak didukung oleh lingkungan. Itu validasi. Kenapa kalimat validasi bisa menjadi penyemangat? Mungkin teman-teman bisa merefleksikan pengalaman diri sendiri ya. Ketika teman-teman cerita ke orang lain, dan orang lain itu rasanya menceritakan sesuatu yang mengganggu di hati. Ya. Kemudian orang lain itu sepertinya bisa menangkap, bukan cuma menangkap apa yang dikatakan, tetapi ngertiin banget apa yang dirasakan. Itu rasanya plong gitu ya, biasanya hatinya rasanya plong. Dan ketika hatinya rasanya plong, ini dibuktikan oleh penelitian ya teman-teman, jadi ini bukan saya asal ngomong, bukti penelitian, bahwa ketika emosi kita cenderung tidak terbebani, kemampuan berpikir kita naik. Itu sudah dibuktikan oleh penelitian. Ketika emosi kita tidak terbebani, kemampuan berpikir kita naik. Jadi itu adalah bagian dari kita berusaha menolong menti untuk bisa lebih semangat lagi. Karena sekali lagi semua proses mentoring adalah proses yang didasarkan kepada penelitian, bukan konsep yang diciptakan tanpa dasar gitu ya. Itu yang pertama, jadi validasi. Yang kedua adalah apresiasi. Apresiasi itu ya tadi, terima kasih ya Bun, udah mau meluangkan waktu. Misalkan progresnya hampir nggak ada gitu ya. Dari pertemuan 1 ke pertemuan 2 nggak ada progres. Tapi minimal dia masih mau datang mentoring, itu aja perlu diapresiasi dan bisa diapresiasi. Sehingga dia masih mau terus berproses. Itu karena sedikit yang baik itu kita bisa perhatikan dan kita bisa apresiasi. Dan saya yakin ini prinsip ini bukan cuma berlaku dengan menti, tetapi juga dengan anak usia dini kan ya. Ketika kita bisa mengapresiasi sedikit yang mereka lakukan, itu biasanya mereka jadi tambah semangat untuk mau melakukannya lagi dan bahkan lebih. Karena kita semua manusia ini terlepas dari usia, itu sangat bisa terdorong oleh apresiasi. Sangat bisa terbangun oleh apresiasi. Jadi 2 itu ya untuk ngomongin encouragers. 1 validasi, yang kedua adalah apresiasi. Semoga bisa membantu memperjelas ya. Oke. Itu Bunda Intan. Kayaknya udah ngangguk-ngangguk, kayaknya udah jelas ya. Bun, terima kasih Bun. Iya, sama-sama. Oke, ini saya masuk ke pertanyaan yang kedua dari Bunda Indriati ya. Ibu. Oke, apakah kita mengikuti moodnya menti atau sesuaikan dengan jurnal? Oke. Nah, kalau tadi jurnal yang saya tangkap ini mungkin saya nggak, kalau nanti jurnal yang dimaksudkan yang lain nanti tolong diinfokan ya. Tapi jurnal yang saya tangkap di sini adalah jurnal yang tadi ditanyakan oleh Bu Intan. Dan kalau jurnal yang tadi ditanyakan oleh Bu Intan, jurnal itu dibuat setelah sesi, bukan sebelum sesi. Karena jurnal itu merekapkan hasil evaluasi kita terhadap sesi. Jadi dibuatnya setelah sesi, bukan sebelum sesi. Artinya sebelum sesi kita nggak punya jurnal. Artinya ketika kita datang ketemu dengan menti, kita nggak punya agenda. Karena jurnal itu dibuat setelah sesi, bukan sebelum sesi. Karena kita nggak punya agenda, kenapa kita nggak punya agenda? Karena kita akan ngikutin agendanya menti. Kita akan menanyakan kepada menti apa nih yang dia mau bicarakan. Apa nih yang dia pengen dapat dari sesi ini. Menti yang akan memutuskan, bukan kita yang memutuskan. Dan kalaupun terjadi, misalkan di awal dia sudah bilang, oh saya kayak kemarin ya, saya pengen dibantunya untuk loose part. Kemudian di tengah-tengah mulai bergeser kepada bagaimana mengelola satu anak. Kemudian kita bisa memperhatikan itu, menangkap itu, dan kemudian menyajikan percabangan tersebut. Dan ternyata ketika menti sadar, oh iya ya, kenapa percakapan saya jadi melenceng ke sana ya? Dan ketika kita sajikan percabangannya, kita tawarkan pilihannya, dia merasa kayaknya saya lebih milih yang bagaimana mengelola anak ini deh, yang itu nggak jadi. Ya nggak apa-apa, berarti kita pindah. Kenapa? Karena kita mengikuti apa yang menjadi pilihan-pilihan menti. Jadi proses di dalam mentoring sekali lagi merupakan proses yang benar-benar berpusatkannya tuh ke menti. Tidak berpusatkan ke mentor. Benar-benar berpusatkan ke menti. Dan teman-teman, dari pengalaman saya karena ini kan kita sudah lakukan sering ya, dengan Isu Talaram, dulu saya juga sempat bantu Bank Dunia beberapa tahun untuk bisa melakukan mentoring dan coaching kepada guru-guru PAUD.
Jadi pengalaman saya yang saya amati adalah ketika teman-teman bisa melakukan ini dengan baik, melakukan proses yang berpusatkan kepada menti dengan baik, teman-teman sangat terbantu untuk bisa memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan anak yang berpusatkan pada anak. Karena prinsipnya sama. Dengan siapanya saja yang berbeda, tetapi prinsipnya sama. Jadi teman-teman sudah sangat terlatih untuk melakukan hal tersebut. Jadi ini bisa diaplikasikan juga dengan konteks di lembaga nantinya. Semoga membantu ya. Oke, Mbak Indri. Mbak Indri. Iya, Ibu Ellen, selain jurnal tadi yang dimaksud sama Ibu Ellen dan juga Bu Da Intan, di sini mungkin saya ingin menanyakan jurnal tentang durasi waktu, kesepakatan-kesepakatan yang kita mulai selama 5 bulan ke depan, biar sesuai dengan yang sudah terjadwal di dalam proses diklat itu tersebut, supaya sama-sama seperti halnya setelah kita mendengarkan seperti ini, nanti malamnya kita resum. Mungkin hal-hal yang seperti itu juga apakah masuk di dalam jurnal yang sifatnya kesepakatan antara mentor dan juga menti, begitu loh. Mungkin jurnal yang keduanya mungkin itu yang ingin saya maksudkan, Bu Ellen. Oke, terima kasih Bu Indriati. Ya, jadi kalau jurnal yang saya tangkap yang Bunda barusan sampaikan adalah rekap dari berbagai kesepakatan yang sudah dibuat bersama dengan menti di sesi briefing ya. Kira-kira seperti itu ya, Bun? Iya, Bun. Harapannya biar sesuai dengan jadwal dan selesai bersama-sama, lulus bersama-sama, baik menti dan juga mentornya. Oke, ya, terima kasih Bunda untuk klarifikasinya. Jadi, secara umum, sedapat mungkin kita akan mengikuti kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat pada saat briefing dengan menti maupun dengan pihak-pihak terkait. Ya. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah di perjalanannya seberapa efektif kesepakatan ini berjalan. Karena evaluasi itu kan bagian dari mentoring ya. Tidak hanya evaluasi hasil, tetapi evaluasi proses. Kemarin kita bicara ya, di dalam evaluasi kita mengevaluasi 2 hal itu, hasil dan proses. Artinya, sepanjang 5 bulan ke depan, kita akan mengevaluasi juga prosesnya. Seberapa efektif kesepakatan tersebut berjalan. Kalau ternyata prosesnya tidak efektif, itu menjadi sesuatu yang perlu kita bicarakan ulang. Misalkan kita udah janjian nih, ketemunya misalkan jam sekian sampai jam sekian, tapi seringkali minta digeser atau diubah. Itu menjadi sesuatu yang kita perlu bicarakan ulang. Ya. Oke, dulu kita sepakatnya seperti ini, tetapi yang saya tangkap sepertinya beberapa kali terjadi begini. Kira-kira apa, baliknya tadi ya, apa yang menjadi tantangan? Jadi ketika dibicarakan ulang, konteksnya adalah untuk mengeksplor apa nih yang menyebabkan kesepakatan ini nggak berjalan. Itu satu, ketika kita berbicara ulang ya, apa yang menyebabkan ini tidak berjalan. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi tantangannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa bersama-sama mengatasinya. Supaya bisa berjalan. Bisa jadi ketika kita berusaha memikirkan bagaimana cara mengatasinya, akan terjadi modifikasi-modifikasi terhadap kesepakatan. Nggak apa-apa, selama itu menjadi sesuatu yang modifikasi itu menjadi kesepakatan. Artinya dari semua pihak oke dengan modifikasi. Mentor oke, menti oke, pihak-pihak terkait, sponsor juga oke. Selama modifikasi itu disepakati, kita bisa berjalan dengan modifikasinya. Jadi secara prinsip sekali lagi, secara umum kita akan jalankan, tapi sambil kita monitor prosesnya. Kalau ada yang tidak efektif, kita perlu bicarakan ulang supaya prosesnya tetap bisa efektif. Kira-kira membantu nggak Bunda Indriati? Ya, Bunda, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga pertanyaannya. Terima kasih untuk yang selanjutnya, Bun. Ya, Bun, boleh saya bertanya? Iya, Pak, silakan. Ya. Iya, Bun, ini saya masih penasaran dengan berpusat pada menti, karena semalam juga kepikiran, ya gimana menata.
pemahaman kita kan namanya mentor itu dari kemarin alhamdulillah sudah ada pencerahan, sudah ada masukan-masukan, dan ini biar saya juga kebuka bagaimana cara berpikir, pola pikirnya sudah kebalik. Artinya mentor ternyata ya sangat berat sekali untuk melihat harus menyesuaikan dengan menti. Ketika kita melihat itu, apakah mentor menjadi seolah-olah seolah-olah tidak tahu, cuman hanya bahasanya mengarahkan, tidak ada bagaimana sebagai mentor memberikan masukan arahan yang baik, karena sudah bisa berpikir, sudah bisa mencari bagaimana juga jalan keluar dari mentor itu apa gitu. Maksudnya apakah kita juga harus sama dengan bahasanya berpusat pada anak ketika mendidik. Dan ini juga apakah seperti itu, padahal menti juga adalah guru yang juga harus memikirkan bagaimana tidak memikir pusat kepada anak, tapi pada wali murid juga harus dipikirkan juga. Artinya arahan-arahan mentor itu harus seperti berpusat pada menti itu sendiri, Bun. Jadi saya merasa gimana ya, sebagai mentor harus seperti apa tindakan yang baik dan bisa bijaksana dan bisa menjadi yang terbaik buat mentinya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika kita punya permasalahan dengan menti misalnya, ketika kita kepengen ketemu jadwal, ternyata juga itu tadi ada yang sampai siang dan sebagainya, apakah itu bisa lewat tadi misalnya telepon ataupun mungkin lewat WA secara tatap muka, kemudian kita beri waktu 20 menit, ini ternyata harus 60 menit seperti itu, ternyata nggak bisa natap wajah dan sebagainya, itu kan di situ psikologis kita bagaimana untuk bisa percakapannya itu terarah seperti itu, Bu. Mungkin pertanyaannya bagaimana menyikapi itu semua, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rizal pertanyaannya. Saya jawab yang nomor 2 dulu ya, karena itu lebih teknis. Jadi yang nomor 2, boleh dilakukannya tidak tatap muka, kayak tadi lewat telepon boleh, tetapi sedapat mungkin kalau masih memungkinkan lewat tatap muka itu akan lebih ideal. Tatap muka itu tidak harus offline, bisa juga online lewat Zoom kayak gini, itu boleh. Karena kan tetap bisa menatap wajahnya ya, kalau lewat online gini. Kenapa? Karena balik lagi, di dalam menangkap komunikasi kan teman-teman menangkap komunikasinya bukan cuma yang verbal yang dikatakan, tetapi menangkap komunikasi yang nonverbal juga, di mana memperhatikan ekspresi wajah, memperhatikan nada suara. Kalau lewat telepon yang tertangkap cuma nada suara. Itu pun kalau sinyalnya bagus gitu ya. Kalau pas sinyalnya putus nyambung, itu agak mempengaruhi kemampuan kita dan juga mempengaruhi moodnya menti juga sebenarnya. Ya. Jadi akan menolong kalau bisa melihat wajahnya. Itu yang paling ideal. Yang tidak bisa dilakukan adalah lewat teks. Mau lewat chat WA, lewat teks apapun, itu tidak bisa. Karena bahasa teks itu beda sekali dengan bahasa ketika berbicara langsung. Jadi tidak bisa dilakukan lewat teks kalau mentoring. Jadi kira-kira untuk yang pertanyaan nomor 2 sudah menjawab belum ya Pak Rizal? Halo Pak Rizal? Iya, Bu. Ya, Bun. Iya. Maksudnya kalau berarti itu untuk visitasi emang tidak bisa divideokan atau gimana gitu, Bun? Untuk dari segi visitasi untuk melihat teknis pengajarannya seperti apa. Oke, berarti untuk observasinya ya. Oke. Kalau observasinya idealnya adalah kita melihat sendiri, ya. Melihat sendiri ke lembaga bagaimana nih kegiatannya berjalan, ya. Nah, tadi saya sempat lihat ada pertanyaan tentang sidak. Kalau di mentoring kita tidak menyarankan sidak. Kalau teman-teman mau berkunjung, buat janji. Segala sesuatu berdasarkan kesepakatan.
Karena kalau sidak itu nggak ada kesepakatannya, teman-teman. Kalau di dalam mentoring, segala sesuatu itu berdasarkan kesepakatan. Kita mau saling menghormati. Jadi kalau mau berkunjung, buat janji. Kadang suka ada pemikiran, tapi kan kalau sudah buat janji, nanti dia bisa persiapan, gitu ya. Jadi nggak terlihat seperti normal hari-harinya dia. Ya nggak apa-apa. Toh yang bisa kita lihat adalah setelah dia persiapan, dia mampunya semana. Setelah dia persiapan, dia mampunya semana. Even dengan persiapan mampunya segitu, berarti kan masih ada bolong-bolong yang kita perlu perhatikan. Ya. Jadi nggak apa-apa dia persiapan. Kita bisa lihat best version-nya dia, versi terbaiknya seperti apa. Yang kita akan coba perbaiki dari versi terbaiknya ini. Jadi nggak masalah kalau dia persiapan. Jadi sekali lagi, yang ideal adalah kita datang karena kita bisa lihat realnya bagaimana, even dengan dia sudah melakukan berbagai persiapan. Kira-kira membantu menjawab nggak Pak Rizal? Halo Pak Rizal. Iya Bun, matur nuwun. Ya, sama-sama. Sekarang saya masuk ke nomor yang 1 ya, tentang berpusatkan kepada menti. Sebenarnya sama persis dengan prinsip berpusatkan kepada anak. Ya. Dan saya sangat yakin ini merupakan sesuatu yang ya memang prinsipnya PAUD ya. Kebetulan saya waktu itu barengan sama Bunda Nia. Kita seminggu belajar ke Reggio Emilia di Italia, melihat bagaimana sekolah-sekolah di Italia itu memfasilitasi perkembangan anak-anaknya dengan prinsip yang sama, berpusatkan kepada anak. Jadi saya sangat yakin prinsip berpusatkan kepada anak ini bukan prinsip yang bukan prinsip yang mengada-ngada, karena itu sudah diterapkan dan sudah terbukti gitu ya, dan bahkan menyebar ke berbagai belahan dunia. Nah, apakah berat dan sulit gitu ya? Di awal saya cukup yakin mungkin terasa berat dan sulit. Balik lagi sama kayak teman-teman mengendarai kendaraan bermotor pertama kali. Ada rasa tegang, ada rasa stres, aduh kayaknya kalau nggak harus banget mendingan nggak usah gitu ya. Mending manggil Grab lah dan lain sebagainya. Karena terasa berat dan sulit dan bikin stres. Tapi kalau ditekuni terus-menerus, lama-lama itu akan jadi natural. Karena ini cuma masalah pembiasaan sih sebenarnya. Yang tadinya berpusatkan kepada saya, sekarang menjadi berpusatkan kepada orang lain. Orang lainnya dalam hal ini kalau di mentoringnya berpusat kepada menti, kalau dengan pendidikan anak usia dini berpusatkannya kepada anaknya. Ya. Ini mengubah kebiasaan, dan mengubah kebiasaan tuh nggak sulit teman-teman. Nggak pernah nggak sulit. Mengubah kebiasaan pasti perjalanannya di awal-awal akan terasa sulit. Jadi kalau ada yang merasa ini sulit, ini berat, saya sangat maklum. Karena ini bicara tentang mengubah kebiasaan. Ya. Makanya tadi saya bicara sangat perlu kegigihan. Sangat perlu bersahabat dengan kesalahan. Jadi kalau salah, ya nggak apa-apa. Yang penting saya pikirkan gimana cara saya perbaiki ke depannya. Ya, karena kita sedang mengubah kebiasaan. Nah, bagaimana dengan fakta bahwa sebenarnya saya punya pengetahuan dan pengalaman yang lebih dari menti? Bagus. Karena itu bisa dipakai di 30%-nya. Ada tempatnya. Tapi di 70%-nya itu jangan dipakai. Kenapa? Karena kalau teman-teman mentransfer lebih dari 30%, waktu tersedia teman-teman pakai untuk mentransfernya lebih dari 30%, teman-teman tidak sedang menstimulasi kemampuan berpikir. Mentoring itu sekali lagi bukan cuma sekedar proses untuk dapat solusi. Kalau mentoring itu cuma sekedar proses untuk dapat solusi, teman-teman nggak perlu latihan, nggak perlu di training. Sekali lagi nggak perlu. Teman-teman udah punya pengetahuan, udah punya pengalaman, udah bisa langsung mentransfer dengan cara konsultasi. Sama kayak dokter konsultasi. Kayak ada masalah apa? Oh ya ini resepnya. Ada masalah apa? Oh ya ini resepnya. Ada masalah apa? Ini resepnya. Sudah sangat mampu. Tidak perlu training mentoring. Yang teman-teman perlu training mentoring adalah bagaimana menstimulasi kemampuan berpikir. Kalau transfer ilmu, transfer pengalaman, saya yakin teman-teman nggak perlu di training. Jadi, yang kita perlu lakukan di 70%-nya itu sekali lagi adalah menstimulasi kemampuan berpikir menti supaya ketika program ini berakhir, kemampuan mereka untuk bisa cari solusi sendiri itu minimal sudah naik 1 level. Harapannya demikian.
bukan cuma sekedar dapetin solusi, tetapi kemampuan untuk mencari solusi sendiri itu minimal naik satu level. Itu yang kita harapkan, yang kita bisa tinggalkan untuk para menti kita ketika program ini selesai, selain berbagai hal keterampilan lain yang mereka sudah miliki. Kira-kira membantu menjawab nggak untuk nomor 1, Pak? Halo, Pak Riza. Meskipun betul sekali, Bun. Oke. Kita kembali ke room chat, Bu. Oke. Ini ada dari Bunda Nur Hati-Hati ya. Bunda, jadi kita dalam mentoring itu harus fokus dengan yang disepakati mente. Yang kedua dari Bunda Renauro, mau dijelaskan kembali tentang silence. Oke. Dulu ya, Bun. Ya. Satu lagi, Bun, ini yang berhubungan dengan yang tadi. Untuk validasi apa yang bisa disamakan dengan curhat, Bun? Cuma dalam hal tertentu saja, begitu ya, monggo Bunda. Oke. Ya, jadi mentoring itu fokus dengan yang disepakati menti. Ya, betul sekali. Artinya balik lagi, karena ini adalah proses yang berpusatkan kepada menti, maka proses ini akan menjadi proses yang kita akan banyak tanya ke menti. Di awal kita tanya ke menti, mau dibantu dalam hal apa? Topiknya menti yang pilih. Kemudian kita sepakati. Kita akan bertanya kalau ternyata itu masih belum terlalu tajam. Misalkan kemarin mau bahas loose part. Apanya terkait loose part nih yang mau dibantu? Ya. Kita akan banyak bertanya untuk mempertajam. Tetapi semua pilihan-pilihan itu menti yang mengambil. Keputusan-keputusan menti yang mengambil. Termasuk mau melakukan apa, itu menti yang mengambil. Kita boleh menstimulasi, bahkan ada 30%-nya yang kita boleh kasih ide-ide. Bukan kasih arahan ya teman-teman, itu beda. Kasih ide itu sekedar ide, idenya mau dilakukan atau enggak ya terserah. Ya. Kalau arahan kan berarti sudah mengarahkan, kita enggak mengarahkan kalau di mentoring. Kita boleh kasih ide, boleh kasih usulan, tetapi sebatas itu aja, ide dan usulan yang diterima syukur, enggak diterima juga syukur. Gitu ya. Karena kalaupun enggak diterima, kita bisa explore lagi apa yang membuat itu tidak workable, apa yang membuat itu sepertinya tidak bisa dilaksanakan. Karena segala sesuatu tujuannya adalah menstimulasi kemampuan berpikir. Jadi, kalau kita bisa memegang itu, maka itu akan sangat menolong kita untuk fokus kepada apa nih yang menti inginkan, apa nih yang menti butuhkan, apa nih yang menti rasa dia bisa lakukan. Jadi, sekali lagi berfokus kepada mentinya. Dan itu yang akan kita sepakati di dalam prosesnya. Kira-kira menjawab nggak ya Bunda Nur Hadiati? Gimana Bunda Nur Hadiati? Sudah. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Ya, ini saya yang kedua. Arahannya. Betul. Ya. Jadi kita harus tetap itu ya Bun, fokus. Jadi kalau misalnya melenceng sedikit pun kita harus ngerem, intinya gitu ya Bun. Kita alihkan ke fokus ke yang disepakati ya Bun. Kita boleh bahas tapi di lain sesi itu ya, sesi mentoringnya. Mungkin bukan direm, tetapi justru diangkat ke permukaan dan disajikan ke menti. Jadi misalkan tadi mulai melenceng ke yang lain nih. Kayak tadi ya, awalnya mau bicara loose part, tetapi ternyata percakapannya mulai melenceng ke satu anak yang sulit sekali untuk ditangani. Ya. Nah, itu kita nggak akan balikan lagi. Kayaknya ini udah melenceng, kita balik lagi yuk ke loose part. Tidak seperti itu kalau di mentoring. Tetapi kalau di mentoring yang akan kita lakukan adalah kita refleksikan, kita cerminkan. Bun, tadi saya menangkap, jadi contoh kalimatnya bisa seperti ini. Bun, tadi saya menangkap di awal kan Bunda ingin membahas tentang loose part, khususnya bagaimana meresponi ketika anak-anak ini tidak mau mengembalikan ke tempatnya lagi benda-benda loose part-nya. Tapi yang saya tangkap barusan percakapannya mulai banyak membahas tentang satu anak ini yang sulit sekali untuk dikelola. Nah, kira-kira di waktu kita yang tersisa ini, mana yang Bunda ingin bahas lebih jauh? Yang tentang loose part-nya, tetap loose part-nya, atau Bunda sebenarnya merasa lebih perlu dibantu untuk yang satu anak ini? Jadi bukan kita yang menentukan ketika ada yang melenceng. Kita berarti intinya ditawarkan sama intinya ya. Mau yang mana dulu gitu kan? Betul sekali. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama Bunda Nur Hadiati, terima kasih juga pertanyaannya. Jadi
sekali lagi berpusatkan kepada menti artinya setiap kali ada percabangan, kita sajikan percabangannya, menti yang pilih. Tugas kita adalah menanyakan, mau pilih yang mana, mau pilih yang mana, mau pilih yang mana. Pilihannya selalu diambil oleh menti. Nah ini kemarin ya, kalau nggak salah kita sempat bicara tentang ego ya. Disinilah teman-teman perlu bisa mengelola, bukan menghilangkan, tetapi mengelola ego. Karena seringkali kita berpikir, kita tahu apa yang seharusnya menjadi prioritas. Tetapi belum tentu apa yang kita pikir prioritas, itu prioritasnya menti. Ya. Di sini ketika kita berpusatkan kepada menti, benar-benar kita harus mengelola ego kita supaya prosesnya berpusatkan kepada menti. Semua pilihan adalah menti yang mengambil. Oke, saya lanjut ya tentang silence. Oke, silence itu artinya kesunyian, teman-teman sebenarnya kalau diterjemahkan secara harafiah ya. Bagaimana kita bisa nyaman dengan kesunyian? Misalkan nih, kita tanya, jadi menurut Bunda, apa ya yang kira-kira menyebabkan kok anak itu seperti itu, ya perilakunya. Kemudian dia diem, apa ya Bun? Ini belum satu menit ya teman-teman. Diamnya belum 1 menit, tapi kadang kita diam belum 1 menit aja udah mulai, kok diam lama banget ya, apa saya tanya lagi gitu ya, jangan-jangan pertanyaan saya tadi kurang jelas. Gini loh Bun, maksudnya, kan tadi Bunda bilang anak saya agak sulit gitu ya. Maksud saya tuh kira-kira apa sih penyebabnya anak itu sulit untuk dikelola? Itu contoh ketika kita tidak nyaman dengan silence. Diam belum 1 menit, kitanya yang udah nggak nyaman. Bukan mentinya yang nggak nyaman, kitanya yang udah nggak nyaman gitu ya. Udah mulai ini apa lagi ya mesti saya tanya gitu ya, kok kayaknya diem gitu. Padahal di dalam mentoring memang ada momen-momen di mana menti itu perlu mikir, dan sambil nunggu dia mikir kita perlu diem. Jadi dalam momen-momen seperti itu kita perlu belajar untuk merasa nyaman dengan kesunyian. Nungguin aja ya udah diam-diaman mungkin 2-3 menit. Dan kita perlu berlatih untuk bisa nyaman diam-diaman 2-3 menit gitu ya, supaya menti punya cukup waktu untuk bisa berpikir dengan nyaman. Dan ketika kita nyaman kan itu akan terekspresi ya teman-teman di wajah kita. Kita nyaman, kita nggak nyaman itu biasanya akan terekspresi. Jadi ketika menti melihat bahwa pas dia mikir kita nggak nyaman, itu bisa mempengaruhi menti. Sehingga dia, aduh, apa ya kok kayaknya mentor saya mulai mengerut-ngerut kening gitu ya, tapi saya juga belum kepikir apa gitu. Akhirnya fokus dia jadi pecah. Bukan fokus untuk benar-benar memikirkan apa yang menjadi jawaban terhadap pertanyaan kita, dia juga diikut, kenapa nih mentor saya mulai terlihat kayaknya nggak sabaran gitu ya. Jadi sekali lagi itu yang kita perlu latih supaya kita nyaman dengan kesunyian. Semoga membantu menjawab ya. Nah, Bu Naura? Bu Naura mana? Bu Naura? Ya. Sambil menunggu Bunda Nauro, mungkin saya masuk ke yang berikutnya ya, yang tadi sudah dibacakan Bunda Sumartini. Validasi. Ya. Apakah validasi bisa disamakan dengan curhat dalam hal tertentu? Validasi itu adalah respon yang kita berikan sebagai mentor ketika menti itu menceritakan sesuatu yang kayaknya membuat hatinya susah, yang membuat hatinya galau. Ya. Jadi validasi itu respon yang kita berikan ketika menti itu menceritakan sesuatu yang membuat hatinya susah dan galau. Jadi validasi ini juga bisa teman-teman pakai di konteks-konteks di luar mentoring, misalkan dengan teman sesama, dengan pasangan, dengan anak, dengan siapapun sih sebenarnya. Ketika mereka ya sama ya menceritakan hal-hal yang mengganggu hatinya, maka validasi ini juga bisa dipakai. Jadi sebenarnya ya teman-teman belajar mentoring ini, teman-teman tuh belajar banyak sekali keterampilan yang teman-teman bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang itu akan menolong teman-teman bisa menjadi komunikator yang lebih baik, bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar. Terlepas dari teman-teman sedang melakukan mentoring atau enggak. Karena keterampilan-keterampilan ini biasanya akan sangat menolong dalam hal hubungan. Semoga membantu ya. Gitu, Bunda Nur Afifah. Ya, bisa. Yeah. Oke.
Ini pun masih ada selanjutnya nggih, dari Bunda Sugiyarti. Bunda Ellen, mente saya berasal dari berbeda-beda lembaga. Apakah nanti permasalahan yang akan diangkat sesuai dengan keadaan masing-masing lembaga atau bisa disepakati agar sama? Monggo Bunda Ellen. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jawabannya adalah sangat tergantung dari menti. Jadi bisa jadi menti A bahasnya Luspart, menti B bahasnya STEAM, menti C bahasnya RPP, menti D bahasnya lebih kepada bagaimana menangani anak gitu ya. Jadi sekali lagi prosesnya akan berpusatkan kepada menti. Nah, ketika kita bilang kesepakatan, ini juga saya sekalian membahas yang di pertanyaan berikutnya ya. Kalau di kontrak ada kesepakatan bagaimana? Kesepakatan ini bukanlah sesuatu yang bisa menihilkan atau menjadi jalan untuk meniadakan keberpusatan kepada menti. Ya. Tetapi sebaliknya, kesepakatan ini seharusnya menjadi struktur di mana keberpusatan kepada menti ini diaplikasikan. Jadi nggak bisa dibalik, teman-teman. Saya ulang ya, bahwa kesepakatan ini bukanlah cara untuk menihilkan atau meniadakan keberpusatan kepada menti. Bukan. Kesepakatan ini adalah cara untuk kita menstrukturkan keberpusatan kepada menti menjadi aplikasi. Jadi, ketika kita berpusat yang lebih tinggi prioritasnya adalah keberpusatan kepada menti. Di mana keberpusatan kepada menti ini akan diturunkan menjadi kesepakatan. Artinya kita akan terus tanya, jadi kamu maunya gimana? Mana yang akan lebih membuat nyaman, lebih bisa workable gitu ya untuk mentinya. Karena keberpusatannya adalah kepada menti. Nanti berbagai pilihan-pilihan menti tersebutlah, dan kalau itu sesuai juga dengan kita, akan kita rumuskan jadi kesepakatan. Bukan kita sepakat ya, dan dengan kita sepakat, maka kita nggak perlu lagi berpusatkan kepada menti. Nggak seperti itu. Jadi yang lebih tinggi adalah keberpusatannya kepada menti. Baru kita turunkan menjadi kesepakatan. Nah, sama dengan yang tadi, kalau di kontrak ada kesepakatan sidak, kalau mau ada, ditanyain kepada menti, Bapak atau Ibu prefer disidak, atau lebih memilih kita janjian kalau mau observasi. Pilihannya di menti, bukan di kita. Kecuali menti yang milih sidak, saya maunya disidak aja. Ya, oke, kalau gitu kita sidak. Ya. Yang memilih adalah menti, bukan kita. Kira-kira membantu menjawab nggak ya untuk Pak Sugiyarti? Ini Bu Sugiyarti dan Nobar nih kayaknya. Dari Tegal Timur, sama Tegal Timur. Ibu, gimana Bu Sugiyarti? Oke, terima kasih Bunda Sugiyarti. Dan yang untuk yang Nobar dari Galtim semoga membantu juga ya. Oke. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya pertanyaannya. Nah, kalau tidak ada lagi, teman-teman mungkin saya ada usul, sekali lagi ini usulan bukan arahan ya. Saya ada usulan, bagaimana kalau kita break 5 menit sebelum kita lanjut lagi, supaya teman-teman bisa meluruskan kaki, bisa melakukan beberapa hal sebelum nanti kita lanjut lagi. Bagaimana menurut teman-teman? Iya, Bu, enggak apa-apa. Nanti kita break 5 menit. Ini ada pertanyaan nanti. Oke, monggo break 5 menit. Kita nanti ketemu lagi, nggih. Oke, kalau gitu di tempat saya 10.50 ya. Oke. 10 monggo. Ya, terima kasih teman-teman, sampai jumpa 5 menit lagi. Beberapa mungkin ada yang merasa, aduh kayaknya melakukan ini kok berat, melakukan ini sulit, rasanya agak stres gitu ya. Jadi kita mau melihat nih potensi stres yang mungkin terjadi ketika teman-teman memulai perjalanan mentoring ini supaya apa? Supaya teman-teman bisa kelola dengan baik. Karena memang kemungkinannya cukup besar perjalanan ini akan menimbulkan stres. Ya. Dan ini yang kita perlu ketahui, bahwa stres itu ada beberapa kategorinya, teman-teman. Stres itu ada yang namanya eustress, ada yang namanya distress. Bedanya apa sih eustress dan distress? Eustress itu kita bilang stres yang positif. Distress itu adalah stres yang negatif. Teman-teman, faktanya adalah
dan ini sekali lagi sudah dibuktikan oleh penelitian ya. Faktanya adalah manusia hidup itu perlu stres kalau mau terus bertumbuh. Kalau kita tidak ada stres sama sekali, kemungkinan besar kita tidak sedang bertumbuh. Dan bertumbuh itu adalah apa ya, kita bilangnya kayak hukum dasar lah, hukum dasar fitrah gitu ya. Karena yang namanya makhluk hidup ya fitrahnya bertumbuh. Hewan ya bertumbuh, tanaman ya bertumbuh, manusia ya bertumbuh gitu ya. Itu kayak fitrahnya kita untuk bertumbuh. Tetapi kadang kita sering menghindari pertumbuhan. Sebenarnya ketika kita menghindari pertumbuhan, yang kita sedang hindari sebenarnya bukan karena kita nggak mau bertumbuh, karena kita nggak mau stres yang akan muncul akibat bertumbuh. Karena bertumbuh itu pasti akan ada stres. Stresnya itu artinya keluar dari zona nyaman. Ketika kita keluar dari zona nyaman, pasti akan terasa stres. Tapi itu stres yang baik, namanya eustress. Anak-anak pun demikian, ketika mereka keluar dari zona nyamannya, mereka belajar mungkin mau taliin sepatu sendiri, kalau pakai sepatu yang pakai tali, itu pasti ada perasaan stres ketika mereka kadang-kadang mulai frustrasi, gitu ya. Pasti ada perasaan-perasaan negatif yang muncul ketika kita mempelajari sesuatu yang baru. Tetapi itu adalah hanya bagian dari perjalanan. Memang harus dilewati, ya. Jadi ketika itu kita hindari, justru itu akan membuat kita nggak bertumbuh sekali lagi, dan itu akan merugikan diri sendiri. Jadi sekali lagi, stres itu tidak selalu harus dihindari, selama itu stres yang positif yang merupakan bagian dari pertumbuhan. Yang perlu dihindari adalah stres yang negatif, distress, bukan eustress. Kalau eustress itu bagus, jangan dihindari, tetapi dijalani. Kalau eustress itu dijalani dan dikelola. Yang harus dihindari adalah distress, stres yang negatif, stres yang nggak perlu ya sebenarnya. Sesuatu yang memang sebenarnya nggak perlu kita pikirin, tapi kita pikirin gitu, itu menyebabkan stres yang negatif. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman merasa bahwa di dalam perjalanan ini ada stres yang muncul akibat kayaknya terasa sulit, terasa berat, it's okay, it's fine, nggak apa-apa, karena memang itu bagian dari perjalanan. Itu namanya eustress. Itu setiap proses pertumbuhan pasti akan ada muncul perasaan-perasaan seperti itu. Nah, itu kalau dari sisi jenisnya. Kalau dari sisi durasinya, ada yang namanya stres akut, ada yang namanya stres kronik. Biasanya, stres akibat pertumbuhan itu adalah stres akut. Stres akut tuh artinya mungkin terasa cukup intens, tetapi tidak selama-lamanya akan seperti itu. Akan ada masanya di mana stres itu lama-lama jadi mulai menghilang, dan akhirnya ketika itu dilakukan nggak terasa stres lagi. Sama kan, kayak saya sering kasih contoh tadi mengendarai kendaraan bermotor. Awal-awal rasanya stres banget. Tetapi ketika dilakukan terus, lama-lama stresnya hilang. Karena itu kategorinya adalah stres akut. Stres yang tidak akan ada untuk jangka panjang. Hanya akan ada di bagian awal proses. Setelah itu lama-lama dilakukan, semakin lama semakin berkurang. Di dalam proses belajar mentoring pun akan sama, teman-teman. Mungkin teman-teman akan mengalami eustress yang akut. Artinya cukup intens dirasakan, tetapi sekali lagi kalau itu terus dilakukan, lama-lama akan berkurang intensitasnya. Nah, satu lagi adalah stres kronik. Stres kronik adalah biasanya stres kronik ini terkaitnya bukan dengan eustress. Stres kronik ini terkaitnya adalah dengan distress. Stres kronik ini terjadi ketika kita mau mengontrol hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kalau di dalam mentoring, apa sih yang tidak bisa kontrol? Yang tidak kita bisa kontrol adalah komitmen menti. Itu nggak bisa kita kontrol. Menti bisa progresnya sejauh mana, itu nggak bisa kita kontrol. Kita bisa coba dukung, bisa kita coba bantu, bisa kontrol, tidak akan pernah bisa. Karena yang bisa kita kontrol cuma diri kita sendiri. Makanya balik lagi fokus untuk ketika kita berproses, selalu berpikir apa yang masih bisa saya, skill apa yang bisa saya tingkatkan, skill apa yang saya bisa pertajam, komitmen saya bagaimana saya terus pertahankan. Kalau bagian mentinya, itu bagian mentinya, sekali lagi. Ya. Bukan berarti kita nggak peduli, tetap peduli kan, kita terus mengevaluasi, setiap proses kita evaluasi. Tetapi kan ketika kita mengevaluasi, kita akan mengevaluasi apa yang saya sudah lakukan dengan baik dan apa yang masih perlu saya tingkatkan dan bagaimana saya akan meningkatkannya.
Dan kalaupun ada proses-proses yang berjalan dengan tidak efektif dengan menti, itu pun kan kita akan jadikan bahan pembicaraan. Sehingga ketika kita melakukan itu, kita nggak akan tergelincir kepada stres kronik. Tetapi kita bisa tetap hanya ada di stres akut yang lama-lama akan semakin hilang karena kita menjaga diri untuk tetap ada di koridor eustress tadi. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman merasa agak stres, agak tegang, agak, duh ini kok kayaknya berat, ini kayaknya sulit, gitu ya. It's okay. Di awal-awal biasanya akan seperti itu. Yang penting dijalani, bukan dihindari. Dijalani dan dikelola. Oke, nah pertanyaannya adalah bagaimana cara mengelolanya, gitu kan? Nah, ada beberapa teknik teman-teman. Ada ini saya stop share dulu aja ya. Ada beberapa cara untuk bisa mengelola perasaan tegang, perasaan stres yang muncul akibat ketika kita mau mempelajari hal-hal baru. Yang akan saya sampaikan di sini hanya sedikit saja, tetapi masih banyak cara lain. Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa browse di internet, banyak sekali resource-resource yang tersedia secara free, gratis, yang teman-teman bisa pakai untuk menolong teman-teman mengelola berbagai ketegangan, stres, maupun perasaan-perasaan negatif, frustasi mungkin yang muncul ketika teman-teman menjalani proses ini. Nah, teknik pertama yang akan kita pelajari adalah teknik dengan pernapasan. Ya. Mungkin beberapa sudah pernah mendengar, mungkin bahkan sudah pernah mempelajarinya. Kita akan coba lihat bersama-sama ya. Nah, teknik ini sebenarnya teknik yang sangat mudah, makanya ini biasanya kita perkenalkan untuk berbagai konteks yang teman-teman baru awal-awal belajar gitu ya, untuk konteks pemula. Karena ini cuma pakai napas doang, nggak ada modal yang lain, cuma modal nafas yang kita selalu punya gitu ya, selama kita masih ada di muka bumi ini. Ini cuma caranya adalah bernafas secara teratur, secara dalam, dan secara sadar. Seringkali kita bernafasnya nggak sadar, teman-teman. Nah, kalau teknik ini kita mau melakukannya secara sadar bernafasnya. Contohnya? Bernafas secara sadar maksudnya gimana? Yang akan teman-teman lakukan adalah nanti, Kan itu semuanya nanti saya jelaskan dan kita akan coba ya, teman-teman. Kita akan coba praktekkan dan nanti kita akan diskusikan bagaimana efeknya dan bagaimana dampaknya. Jadi cara melakukannya sangat sederhana. Nanti teman-teman tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Tarik lagi dalam-dalam lewat hidung, tahan sebentar, keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Tahan sebentar, baru tarik lagi lewat hidung. Tahan, keluarkan lewat mulut. Jadi caranya sederhana seperti itu. Kemudian, sambil melakukan itu, teman-teman akan menghitung. Menghitungnya gimana? Tarik, keluar lewat mulut, itu 1. Tarik lagi, keluar lewat mulut, itu 2. Tarik lagi, keluar lewat mulut, itu 3. Ya. Terus seperti itu sampai 10. Kalau sudah 10, balik lagi ke 1. Jangan tidak dilanjutkan ya, nggak ke 11, 12, dan seterusnya. Begitu 10, balik ke 1 lagi. Nanti sampai ke 10, balik ke 1 lagi. Begitu seterusnya. Ya, jadi maksimalnya di 10. Kenapa? Karena sekali lagi kita mau melakukan ini secara sadar. Kalau tadi tarik napas pelan-pelan, lewat hidung, keluarkan lewat mulut, itu kita sedang mengatur pernapasannya. Sekarang kita mau menambahkan elemen kesadarannya. Dan ini dengan cara tadi menghitung ya. Kenapa sampai 10 balik ke 1? Karena kalau teman-teman 10, 11, 12, dan seterusnya, itu teman-teman udah hafal luar kepala biasanya. Sehingga itu akan menjadi proses yang di bawah sadar. Bukan proses sadar, proses bawah sadar. Nah, yang kita mau lakukan adalah proses sadar, bukan proses bawah sadar. Sehingga teman-teman harus sadar, harus peka, oh ya ini 10. Artinya teman-teman perlu konsentrasi nih di dalam melakukan ini. Tetapi konsentrasi yang rileks. Jadi ini namanya kondisi yang kita sebut relax concentration. Konsentrasi tapi relax. Ini yang mau kita coba latih dan yang mau coba kita bangun untuk kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk mengelola berbagai perasaan stres dan juga perasaan-perasaan negatif lainnya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita coba lakukan?
Monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan. Bisa langsung, bisa room chat, disilahkan. Sekiranya belum ada pun. Oke, kalau tidak ada, kita akan coba lakukan ya teman-teman. Mungkin kita akan coba lakukan dalam waktu 5 menit aja, nggak lama-lama. 5 menit kita coba. Nah, silahkan teman-teman cari posisi duduk yang paling enak, ya. Kemudian mau bersandar boleh, mau nggak bersandar boleh, tetapi yang paling nyaman, yang dirasa paling nyaman. Kemudian, kalau bisa matanya ditutup. Kalau teman-teman nggak mau tutup mata, bisa lihat sesuatu yang dia nggak bergerak. Jadi lihat itu terus gitu ya. Tapi akan lebih ideal kalau teman-teman merasa nyaman ditutup, boleh ditutup. Kalau teman-teman pengen tutup kameranya dulu sementara di dalam 5 menit ini juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman senyaman mungkin. Ya. Kenapa menutup mata itu lebih ideal? Karena mata kita ini adalah salah satu sumber distraksi terbesar kita. Entar apa lewat, kita bisa langsung terdistraksi. Ya. Tetapi dengan kita menutup mata, kita mengurangi kemungkinan kita untuk terdistraksi karena kita kan mau mencapai kondisi otak tadi ya, kondisi relax concentration. Dan kalau dilihat kan kita tahu frekuensi otak ada macam-macam, yang sering kita sebutkan adalah kondisi alfa. Kondisi alfa inilah yang kita sebut sebagai kondisi relax concentration. Jadi sebenarnya teman-teman dengan latihan ini, tidak cuma sekedar mengatasi stres dan perasaan-perasaan negatif, latihan ini juga menolong kita untuk bisa cepat masuk ke kondisi alfa dengan sengaja. Kita bisa mengkondisikan otak kita untuk pindah ke frekuensi alfa dengan usaha yang cuma sekedar 5 menit aja sebenarnya. Dan kalau teman-teman lakukan ini sering-sering, ini melatih kemampuan teman-teman untuk bisa fokus juga pada saat mentoring. Karena kemampuan fokus itu sesuatu yang butuh latihan, tidak datang dengan sendirinya. Ketika kita sering melatih dengan cara seperti ini, stamina teman-teman untuk fokus itu semakin bertambah. Saya pribadi melakukan ini secara rutin ya, untuk bisa terus meningkatkan dan mempertahankan kemampuan fokus. Karena ini memang sudah dibuktikan oleh penelitian sangat menolong untuk bisa meningkatkan kemampuan fokus. Oke ya, jadi silahkan cari posisi duduk yang paling nyaman. Kemudian kalau teman-teman mau tutup mata boleh, kalau merasa tidak nyaman tutup mata, mau lihat sesuatu yang tidak bergerak dan fokus melihat itu boleh. Saya akan pasang timer 5 menit, dan nanti kalau sudah 5 menit, saya akan infokan. Jadi teman-teman nggak usah berpikir, ini udah 5 menit belum, udah 5 menit belum. Nanti kalau udah 5 menit, saya pasti kasih tahu. Ya. Jadi masalah waktu nggak usah dipikirin. Yang penting teman-teman tadi ya, fokus menghitung nafasnya, tarik lewat hidung, keluarkan lewat mulut, tarik lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke ya, kita mulai ya. Oke, kita tarik pelan-pelan. Keluarkan pelan-pelan. 1. Tarik. Keluarkan 2. Keluarkan 3. Dan seterusnya. Silahkan teman-teman bisa melanjutkan menghitung sendiri ya.
Total vacancy. Oke, waktunya sudah 5 menit. Kita buka kembali matanya, kita kembali ke Zoom Room, dan kita akan diskusikan ya pengalaman teman-teman. Yang tadi tutup kamera, silahkan. Bisa dibuka kembali kameranya, kita akan diskusi kembali ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mencoba dan sudah membuka kembali kameranya. Oke, kita coba lihat pengalaman teman-teman tadi. Mungkin ada yang bisa share entah dengan open mic ataupun juga di chat, apa yang teman-teman alami. Alami itu artinya yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman amati terjadi ketika di 5 menit tadi. Silahkan.
Ini ada menjadi lebih rileks. Oke, terima kasih. Ini ada dari Bu Nur Hidayati relax. Dari Bu Mari juga relax. Oke. Tenang pikiran, nyaman, rileks. Oke ya. Apa lagi yang teman-teman alami tadi ketika 5 menit? 40 kali dalam 2 posisi, berkeringat dan ngantuk. Oke. Merasa tenang. Oke, rileks. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa tuliskan, nanti kita akan bahas ya berbagai komen teman-teman. Badan lebih enak sampai ngantuk. Oke. Lebih rileks. Oke. Lebih rileks, lebih tenang. Oke. Lebih seger, Bu. Lebih segar. Oke, tidak ada beban, lebih rileks. Tambahan ngantuk. Oke. Oke. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menuliskan. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain bisa menuliskan. Sangat normal. Yang pasti memang pasti akan lebih rileks ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari frekuensi otak teman-teman, otak kita kan punya beberapa frekuensi. Yang di atas itu adalah beta, kemudian ada, kalau kita lagi sekarang ini, kalau diukur nih pakai MRI, pakai alat medis gitu ya, akan ketemu bahwa frekuensi otak kita itu biasanya akan ada di beta kalau kita lagi dalam kondisi gini, lagi berpikir, sadar, ikut training, dan lain sebagainya. Dalam kondisi sehari-hari, frekuensi otak kita ada di beta. Kemudian, kondisi otak alfa itu adalah kondisi ketika kita mulai rileks. Tetapi tidak, rileksnya itu tetap konsentrasi, tetap sadar. Ya. Jadi ketika kita merasa rileks, tapi tetap sadar, itu kita kondisi otaknya ada di alfa. Ya. Dan latihan tadi itu sangat menolong untuk kita bisa masuk ke kondisi otak alfa, di mana kita bisa lebih rileks. Stres itu terjadi ketika kita berada di beta yang tinggi. Karena frekuensi itu kan paling tinggi beta ya, dan dari semua frekuensi otak paling panjang frekuensinya itu adalah beta. Alfa nggak sepanjang beta, frekuensinya pendek, delta juga nggak terlalu sepanjang beta. Ya. Nah, ketika kita stres, itu frekuensi otak kita biasanya tinggi, banyak yang kita pikirkan. Ya. Itu biasanya di beta tinggi. Dengan kita melatih seperti tadi, kita menurunkan frekuensi otak turun ke alfa. Ya. Di mana frekuensinya jadi lebih rendah, karena kita fokus hanya menghitung nafas, nggak mikirin yang lain-lain. Cuma fokus menghitung nafas saja, ya, dan mengatur nafas. Dengan sengaja kita menurunkan frekuensi otak, ya. Dan kaitannya juga dengan sistem saraf sih, tapi itu terlalu banyak hal-hal teknis yang mungkin sebenarnya nggak perlu kita bahas. Karena toh teman-teman cuma perlu tahu bahwa it works dan kenapa secara umum it works gitu ya. Jadi tadi dengan mengatur nafas kita menurunkan frekuensi otak ke alfa, makanya badannya terasa lebih rileks. Dan kenapa bisa sampai kadang ngantuk? Karena alfa ini sangat dekat dengan theta dan delta, di mana itu adalah frekuensi ketika kita udah mulai gitu yang ngantuk, dan nanti kalau sampai benar-benar deep sleep gitu ya masuk ke sana. Jadi kalau kita belum terbiasa untuk berlatih seperti ini dan mempertahankan kondisi otak di alfa, kadang suka bablas frekuensinya. Kan kita lagi turunin nih dari beta ke alfa, kadang turunnya suka bablas sampai ke theta dan delta. Makanya terasa kadang suka ngantuk ya, karena turunnya agak sedikit bablas. Tapi kalau kita bisa terus berlatih dan mempertahankannya di alfa, itu sangat menolong untuk kita sekali lagi bisa menjalani kegiatan sehari-hari dengan lebih rileks, tidak terlalu banyak stres. Dan itu juga sangat menolong ketika kita mulai merasakan ada stres yang muncul. Balik lagi, kompetensi nomor 1 memahami diri. Kita perlu mengenali kapan momen-momen di mana kita udah mulai merasa stres. Dan ketika kita udah mulai merasa stres, kita bisa pakai latihan ini untuk menurunkan frekuensi otak yang di beta tinggi kembali kepada kondisi alfa yang rileks. Jadi teknik ini teman-teman bisa pakai untuk mengelola perasaan negatif yang muncul, plus
kalaupun teman-teman sedang tidak merasa negatif, teman-teman lakukan secara reguler tiap hari pun akan menolong. Kenapa? Teman-teman melatih stamina otak untuk bisa lebih lama bertahan di alfa. Karena kadang kalau kita nggak latih, dia bisa cepat pindah gitu ya, dari alfa ke beta, dari alfa ke theta gitu ya. Tetapi dengan teman-teman latihan terus, jadi sedang tidak stres pun melatih seperti ini, sekali lagi itu melatih otak untuk bisa bertahan lebih lama di alfa. Dan itu adalah kondisi otak yang paling optimal, termasuk teman-teman ketika mentoring. Ketika mentoring teman-teman bisa ada di alfa, itu yang paling optimal. Dan caranya gimana? Kemarin kan saya udah bilang, ketika teman-teman mau masuk ke dalam sesi mentoring, akan sangat menolong kalau ada jeda dari kegiatan sebelumnya. Nggak habis dari melakukan kegiatan satu langsung masuk ke dalam mentoring. Kalau itu biasanya sulit untuk teman-teman bisa konsentrasi dengan baik. Tapi kalau ada jeda, itu menolong, selain menolong meng-cut hubungan antara kegiatan tadi untuk bisa masuk ke dalam sesi mentoring, teman-teman bisa pakai jeda tadi untuk melakukan ini, pernafasan tadi. Sehingga ketika sebelum masuk sesi mentoring, teman-teman lakukan teknik ini, itu sangat menolong untuk teman-teman masuk ke dalam sesi mentoring dengan kondisi otak yang tenang. Dengan kondisi otak alfa, sehingga teman-teman lebih fokus, teman-teman lebih rileks, sehingga percakapannya bisa terbantu secara lebih efektif. Bahkan, kalau diperlukan, teman-teman juga bisa ajarin teknik ini kepada mentinya. Sehingga kalau memang diperlukan, di dalam sesi mentoring bisa bersama-sama melakukan pernapasan nggak lama, cuma 3-5 menit. Sehingga kedua belah pihak bisa bercakap-cakap dengan lebih tenang dan lebih fokus. Oke, kira-kira, dan tadi ada yang nanya apakah ini sama seperti di yoga. Iya, di yoga itu banyak sekali teknik pernafasan. Ini salah satu teknik pernapasan yang bisa dipakai. Masih banyak lagi teknik. Ada 147, ada napas kotak, dan lain sebagainya. Ini yang paling sederhana yang bisa dipakai. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan tentang ini? Pertanyaan Bunda Evi sudah terjawab ya, Bun. Bunda Evi. Monggo Bapak Ibu yang lain. Matur nuwun, Bunda Ellen. Ya. Tadi Bapak Ibu yang lain. Kalau belum ada yang bertanya, saya yang bertanya deh kalau gitu. Tadi ketika teman-teman melakukan ini, ada nggak yang pikirannya sempat melayang dan kayaknya ngitungnya itu sempat terputus atau menghitungnya sempat bablas, kemudian baru balik lagi? Belum sampai ke situ Bunda, cuman Ya silahkan. belum sampai hilang hitungannya, cuman memang awalnya sampai putih gitu aja. Terus tapi kembali lagi. Oke. Ya, ini saya lihat di chat juga ada ya, beberapa ada yang mungkin sempat berpikir yang lain, kemudian baru kembali menghitung lagi, ada yang bablas. Oke. Nah, ini fenomena yang sangat normal untuk terjadi. Apalagi kalau teman-teman baru awal-awal berkenalan gitu ya dengan teknik ini. Jadi kalau ini terjadi ya nggak apa-apa. Kalau pas udah sadar, oh ya kok saya mikirin yang lain ya, nggak ngitung. Ya udah tinggal balik ngitung lagi. Terus kalau kok bablas hitungannya tahu-tahu udah 19 gitu ya. Ya udah begitu sadar langsung balik lagi ke 1 ya. Kenapa? Karena balik lagi fokus itu perlu latihan, teman-teman. Kalau belum terlatih, ya pasti akan ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Dan nggak apa-apa, sekali lagi kita perlu bersahabat dengan kesalahan, kita perlu bersahabat dengan keterbatasan, karena ya semua itu adalah bagian dari perjalanan. Yang penting kita perhatikan dan oke, setelah itu kita perbaiki. Kita perhatikan, kita perbaiki, kita perhatikan, kita perbaiki. Ya. Bukan kesalahannya atau keterbatasannya yang jadi masalah, tetapi bagaimana kita meresponi kesalahan dan keterbatasan itu. Kalau ada kesalahan mah udah pasti, ada keterbatasan udah pasti, tapi bagaimana kita meresponinya yang menjadi penting. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah. Dan kalau teman-teman, ini kita latihan tadi cuma 5 menit ya. Kalau teman-teman mau 5 menit itu cukup sebenarnya untuk kalau teman-teman stresnya nggak terlalu tinggi, 5 menit itu cukup untuk menenangkan. Tapi kalau teman-teman mau melatih fokus, itu akan menolong kalau nanti teman-teman udah terbiasa 5 menit, ditambah waktunya mungkin jadi 10 menit,
Ya, 10 menit udah tambah waktunya lagi 15 menit. Ya. Nah, apakah menolong kalau dilakukan untuk jangka waktu yang lebih panjang? Misalkan 30 menit, yes, selama itu rutin. Kalau berdasarkan penelitian, dampaknya akan lebih efektif kalau misalkan teman-teman mau alokasikan 30 menit sehari nih. Daripada melakukan itu sekaligus 30 menit, lebih baik pagi 10 menit, siang 10 menit, malam 10 menit. Karena pengulangan itu akan lebih menolong otak untuk membentuk dan mempertahankan sambungan-sambungan neuron yang baru. Ketika diulang lagi, itu lebih menolong otak kita untuk membangun sambungan-sambungan neuron yang lebih padat, yang lebih tebal, ya, sehingga kita lebih terbiasa dan staminanya lebih tinggi dibandingkan didor sekali panjang, gitu ya. Jadi pengulangan itu lebih menolong. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kalau di jadwal saya kan kita akan ini ada pertanyaan ya dari chat. Di 11.30 ya Bunda? Ya, 11.30 ya. Dan nanti masuk lagi 12.30 ya. Betul. Oke. Ini di chat ada pertanyaan, kalau kita menghitung sadar tapi hayalan kita berasa di pantai atau seperti di ruang yang kosong. Oke. Nggak apa-apa. Karena gini. Kalau jadi ada, kita bilangnya ada mind state, ada feeling state. Ada kondisi pikiran, ada kondisi perasaan. Kondisi pikiran itu adalah ketika kita relax dan kita sadar menghitung, itu mind state. Kemudian ada kondisi perasaan, feeling state. Saya merasa seperti di pantai. Saya merasa seperti di ruang kosong. Nggak apa-apa. Karena itu tidak mengganggu mind state kita. Itu feeling state. Ya. Itu kondisi perasaan itu nggak akan mengganggu. Jadi itu bisa berjalan paralel. Ya, jadi tidak masalah kalau merasa ada di pantai, merasa ada di gunung, merasa di ruang kosong. Tidak ada masalah sama sekali. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain, nanti setelah istirahat, kita ada 1 jam. 1 jam itu kita akan pakai untuk latihan, teman-teman. Nah, karena 1 jam itu sudah tidak ada materi lagi dan kita akan pakai hanya untuk latihan, jadi saya akan memakai waktu yang tersisa ini untuk bisa mengkristalkan ya bersama dengan teman-teman semua, apa nih yang teman-teman dapatkan khususnya di sesi hari ini terkait dengan mentoring. Teman-teman bisa open mic, teman-teman juga bisa tuliskan di chat. Monggo Bapak Ibu. Ini sambil saya jawab, ada pertanyaan di chat ya. Perlukah kita berada di suasana yang tenang, tidak bising agar lebih fokus? Kalau kita lebih di awal-awal proses ini, ya akan menolong. Di sisi lain, kalau kita berada di lingkungan yang tidak tenang, tetapi kita ingin bisa menenangkan diri, teknik ini bisa dipakai. Sehingga kita tetap tenang di lingkungan yang tidak tenang. Jadi teknik ini sangat-sangat, kita bilang apa ya, versatile tuh, sangat fleksibel. Bisa dipakai untuk berbagai konteks. Semoga membantu menjawabnya. Bunda Ellen, mohon Ya. izin menyampaikan informasi dari panitia. Ya, untuk sesi kedua nanti pukul 12:30 kita mungkin menggunakan link yang berbeda lagi, Bunda Ellen. Nanti mungkin akan di-share di grup WA grup, baik di mentor maupun nanti juga ada informasi juga ke supervisor. Mungkin itu saja Bu Ellen. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sakyati. Oke. Ini sambil menunggu ada dari Bu Sri Suwarti ya. Apakah mungkin dilakukan tanpa menutup mata atau tetap beraktivitas lain? Oke. Pertanyaan yang baik. Jadi sebenarnya teknik bernafas tadi itu adalah salah satu teknik yang kita bilang payung besarnya. Payung besarnya adalah mindfulness. Cuma menerjemahkan mindfulness apa ya? Teknik untuk lebih sadar gitulah ya, lebih sadar.
Dalam hal ini kita memakai nafas kita untuk menjadi lebih sadar, untuk lebih mindful. Ada teknik-teknik mindfulness yang lain yang kita juga bisa lakukan. Ada mindful walk, jadi kita berjalan dengan kesadaran. Jadi berjalan dengan kesadaran itu artinya kita berjalan sambil memperhatikan apa yang ditangkap oleh telinga, apa yang ditangkap oleh hidung, apa yang dirasakan oleh kulit, itu ya, nggak cuma apa yang dilihat. Memfokuskan kepada alat indera kita, apa yang ditangkap oleh alat indera, itu juga bisa dilakukan. Kalau teman-teman tahu, kayak di negara Jepang, di negara Cina, itu ada tradisi minum teh, gitu ya, dengan prosesinya. Itu juga teknik mindfulness, di mana seluruh prosesi itu merupakan prosesi mindfulness. Jadi ada teknik-teknik mindfulness yang bisa dipakai sambil beraktivitas, tetapi itu punya tekniknya sendiri. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau dan teman-teman merasa pengen memakai teknik mindfulness yang seperti itu, nggak apa-apa, silahkan. Di internet banyak sekali lagi resources yang free yang teman-teman bisa dapatkan untuk menjadi sumber inspirasi teman-teman membangun kemampuan mindfulness masing-masing. Semoga membantu ya. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Oke. Nah, kira-kira kalau ada yang lain, masih ada 2 menit. Kalau dari apa yang teman-teman tangkap nih dari sesi hari ini, silahkan. Mungkin bisa share satu hal aja, nggak usah banyak-banyak. Satu hal yang teman-teman dapatkan di sesi hari ini. Di chatnya ada cara untuk mengelola stres selain melalui pernapasan, apalagi. Oke, balik lagi tadi selain dengan pernapasan banyak teknik mindfulness ya tadi, dengan berjalan secara mindful, dengan alat indera, dengan prosesi tadi. Kemudian ada teknik-teknik yang namanya mind programming. Jadi banyak, kalau teknik banyak sekali. Ya. Ada yang sifatnya mengelola simptom, kalau kayak tadi itu kita mengelola simptomnya. Ada yang sifatnya kuratif, ada yang sifatnya preventif, gitu ya. Jadi sekali lagi teknik banyak banget sih teman-teman, dan akan perlu sesi tersendiri kalau kita membahas semua teknik tersebut. Ya. Mendengarkan musik, betul. Musik-musik tertentu itu bisa menolong kita untuk masuk ke kondisi alfa. Ya, nggak semua musik, tetapi ada musik-musik tertentu yang menolong kita masuk ke kondisi alfa. Kayaknya tadi Bunda Ngesti memberikan feedback. Halo Bunda Ngesti. Ya. Monggo. Menyampaikan saja terima kasih. Hari ini dapat teknik-teknik yang banyak sekali untuk mengontrol diri, untuk mengontrol emosi dan menghadapi menti-menti yang mungkin sikapnya kurang mendukung kayak gitu. Jazakumullah khairan. Oke, terima kasih Bu Ngesti untuk menyampaikan apa yang didapat. Ada yang lain? Ini sepertinya waktu kita terpaksa harus kita selesaikan dulu karena kita akan break isoma. Tapi terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif, bertanya, memberikan komentar, baik secara langsung maupun di chat. Nanti kita akan ketemu lagi setelah isoma untuk berlatih ya, dengan latihan yang seperti kemarin, supaya kita bisa mendaratkan apa-apa yang kita bicarakan hari ini. Oke, kembali. Ya, oke Bunda Ellen, terima kasih sekali atas ilmu hari ini yang sudah diberikan pada kami dan Bapak Ibu semuanya yang ada di room Zoom ini. Dan untuk kali ini, session ini kita break sebentar. Nanti kita ketemu lagi di pukul 12.30. Oke, mari kita isoma kalau sudah waktunya nih. Monggo kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Monggo, terima kasih Matur nuwun. Sementara kita untuk rehat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.